Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 ciri-ciri orang sholat tapi masuk neraka. Salat memang wajib dilakukan bagi agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab dan ditanya serta diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangatlah penting bagi kita untuk selalu mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, tampaknya banyak orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena sesuatu alasan yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Saat ini juga banyak orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah penyebab seseorang yang rajin sholat tetapi masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak secara ikhlas melakukannya. Inilah beberapa orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya, dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu sifat dari golongan orang-orang yang munafik. Itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Ciri yang kedua ialah sholat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan sholat tapi suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap sholat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang sholat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar apabila meminumnya. Baik sedikit atau banyak, khamar adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita untuk menjauhinya dan segeralah bertobat apabila pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi apabila suka meminum minuman keras, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya air panas dari neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ciri yang ketiga ialah sholat tapi percaya dukun.
Orang yang sholat tetapi ia percaya dengan dukun atau tukang ramal adalah salah satu orang yang dapat dikatakan sholat tetapi ia masuk neraka. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itulah apabila ada orang yang sholat tetapi mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkannya apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ciri yang keempat, salat tapi suka mengunjing dan menyebarkan aib orang lain. Perihal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin, dan kami sering membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami sering mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka yaitu suka membicarakan aib atau keburukan orang lain. Orang yang selalu melaksanakan sholat tetapi masih suka membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain, maka di akhirat kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ciri yang kelima yakni sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Hal ini sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Dalam Surat Al-Ma'un salah satunya menerangkan bahwa kita meskipun kita rajin sholat, tetapi kalau abai dan menyia-nyiakan anak yatim, maka kita termasuk golongan-golongan yang akan menjadi penghuni neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sobat beriman, itu tadi adalah penjelasan mengenai orang-orang yang sholat akan tetapi akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita semua terhindar dari azab neraka, dan selayaknya seorang mukmin
kita harus bisa menghindari 5 perkara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.